Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Uni Channel. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan jangan lupa bersyukur. Nah, ini sudah hari plus keberapa ya dari Lebaran, tapi ya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Jikalau saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Begitu juga kalau teman-teman ada salah ke saya, juga saya maafkan. Jadi kita sama-sama 0 ya teman-teman. Ya, jadi setelah Lebaran nih, untuk warung kita, warung sembako kita, apa yang perlu dipersiapkan kembali tentunya yaitu kita cek stok kita ya teman-teman. Karena kan biasanya kalau satu hari sebelum Lebaran itu kan biasanya mungkin kita stop ya belanja-belanjanya, atau mungkin dari atas, mungkin dari supplier juga nggak turun barang karena sudah mendekati Lebaran. Nah, setelah Lebaran biasanya H+ keberapa gitu sebelum turun si barang-barang yang biasanya kita jual. Jadi itu kesempatan ya untuk kita untuk cek barang, cek stok apa saja, kebutuhan apa saja, atau barang apa saja yang sekiranya itu habis di warung kita. Nah, setelah cek-cek stok biasanya kan nanti biasanya ngasih dagangan itu kan mereka juga buka perlahan ya teman-teman. Kadang barang itu datang meskipun kita order itu nggak lengkap. Jadi untuk memenuhi barang-barang di warung kita itu biasanya kalau setelah Lebaran itu ya perlahan. Makanya untuk biasanya nih ya, untuk orang-orang yang punya modal lebih sebelum Lebaran itu barang itu ordernya terutama untuk bahan-bahan pokok itu dibanyakin. Jadi untuk setelah Lebaran biasanya mereka masih punya stok ya teman-teman. Tapi untuk warung sederhana kayak saya kayak gini biasanya ya mengingat modal yang berjalan itu ya cumpen gitu. Jadi nanti setelah Lebaran H++ keberapa gitu baru berusaha melengkapi dagangan gitu ya teman-teman. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk warung kita setelah Lebaran ya kita cek stok, kemudian berusaha melengkapi kembali ya teman-teman. Nah, untuk melengkapi stok di warung kita mulai dari mana dulu ya? Biasanya kalau ya apa yang habis dulu ya teman-teman. Tapi biasanya kalau habis Lebaran kayak gini itu barang-barang pokok biasanya mulai dari gula, minyak, telur itu kalau di tempat saya itu yang paling habis sama mie ya teman-teman, karena kan pas hari Lebaran itu kan mereka juga buat gawan, jadi itu dilengkapi terlebih dahulu itu kalau di warung saya ya teman-teman. Kemudian juga sabun-sabun, kemudian juga ada sampo dan sebagainya. Nah, yang terakhir dilengkapi itu di jajan-jajan anak. Kan ini juga momentum sebenarnya teman-teman, anak itu setelah Lebaran itu malah sering jajan. Kenapa? Ya karena mereka itu punya angpa atau pegang uang sendiri. Jadi mereka itu sering jajan malah ke warung. Jadi ya manfaat momen juga kita kasih warung kita itu jajanan yang lumayan banyak gitu ya teman-teman. Kemudian kita juga cek stok yang kayak gini ya teman-teman. Ini kan barang-barang yang cepat BS atau expirednya itu tidak lama. Jadi kalau kita masih punya roti-roti kayak gini, hal yang harus kita lakukan setelah misalnya kita lama nih dari puasa sampai Lebaran kayak gini, kita cek itu masih layak apa enggak kita jual ya teman-teman. Kalau memang kita enggak kalau memang sekiranya nggak layak dijual ya sisihkan, kemudian diretur kepada yang biasanya kita beli di situ ya teman-teman ya. Itu jangan lupa. Juga kayak gini kalau tempat saya ini juga bisa retur ya teman-teman. Kerupuk-kerupuk kayak gini itu kan gampang amplem. Jangan lupa cek juga kelayakan barang. Jadi intinya yang perlu kita lakukan setelah H++ ya teman-teman, H++ setelah Lebaran itu ataupun masih di momen Lebaran. Ketika kita sudah aktif kembali buka warung, yang pertama kita cek stok di warung kita, barang apa saja yang habis, barang apa saja yang perlu kita tambah. Kemudian kita juga cek kelayakan barang kita yang masih ada, apalagi untuk kerupuk-kerupuk ataupun barang-barang roti empuk dan sebagainya. Semisal ada jamur dan sebagainya ya kita harus sisihkan kemudian diretur. Dan kemudian jangan lupa nih terakhir,
Tadi kan tentunya untuk barang-barang itu kita berusaha melengkapi, kita perbanyak jajan-jajan juga. Selain untuk rame ya, terlihat rame kayak gini kan, terlihat rame di warung kita ya teman-teman. Karena jajan ranteng itu kan dengan modal yang murah itu bisa membuat warung kita itu kelihatan makin rame, padahal kalau modalnya itu kan minim ya teman-teman. Itu perbanyak jajan, nggak masalah, kita manfaatkan momentum ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di pertengahan puasa kita los jajanan-jajanan yang buat lebaran, nah di akhir atau di setelah lebaran kayak gini, jajanan-jajanan yang ya pabrikan lah ya, anak-anak itu diperbanyak enggak apa-apa momennya, karena mereka sudah jajan kembali ya, terutama mereka yang pada punya duit, yang punya angpau itu biasanya tiap hari pasti jajan. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe Uni Channel. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Jangan lupa tetap semangat, jangan lupa tetap bahagia, dan jangan lupa tetap tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.